Shalom Bapak Ibu yang terkasih, mari kita refleksikan diri sejenak bersama Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengajar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengajar hadir-Mu dalam hidupku. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Matius 12 ayat 38 hingga dengan 45. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus." Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Setiap manusia pasti pernah merasakan kekosongan hati, dan mereka mencoba mengisinya dengan berbagai macam hal. Ada yang mengisinya dengan bekerja keras, ada juga yang mengejar pendidikan setinggi mungkin, ada yang mencari kasih sayang dari tempat yang salah,
Bahkan ada yang mati-matian melayani untuk mengisi kekosongan hatinya. Saya pun sempat merasakannya. Merasa hampa, padahal saya memiliki pekerjaan dan keluarga yang perlu diurus. Namun mengapa saya merasa kekosongan dalam hati saya? Ketika Yesus menyebut orang Farisi dan ahli Taurat sebagai angkatan yang jahat dan tidak setia karena mereka tidak mau mengakui dan mempercayai bahwa Yesus adalah Mesias. Padahal mereka telah melihat banyak tanda dan mereka mengetahui nubuat para nabi. Namun mereka menolak untuk mempercayai Yesus. Yesus menganalogikan hati orang Farisi dan ahli Taurat seperti rumah kosong yang telah dibersihkan. Mereka membereskan dosa dengan korban sembelihan, namun membiarkan hati mereka tetap kosong karena merasa telah menjadi orang yang sangat spiritual. Kondisi ini sangat membahayakan karena mereka tidak pernah membiarkan Roh Kudus mengisi kekosongan hati itu. Maka iblis dengan mudah masuk dalam hati mereka. Coba dipikirkan lagi. Apakah kita memiliki kekosongan di dalam hati kita? Dan mencoba mengisi kekosongan hati itu dengan hal-hal yang di luar Allah? Walaupun kita sibuk pelayanan ataupun hal-hal positif lainnya, tapi jika kita melakukannya untuk memenuhi kepuasan diri kita saja, itu adalah sia-sia. Karena kekosongan hati kita hanya bisa diisi oleh Allah itu saja. Kita harus bertobat sungguh-sungguh. Tidak hanya cukup dengan menyingkirkan hal-hal yang jahat dari dalam diri kita, namun kita juga perlu untuk meminta Roh Kudus memenuhi hati kita, mempraktikkan hidup kudus yang berkenan kepada Allah dan memiliki pertumbuhan rohani yang baik, agar kita tidak lagi merasa hampa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, yang Maha Penyayang, ampunilah kami jika selama ini kami mengisi kekosongan hati kami dengan hal-hal yang di luar Engkau. Menyenangkan hati kami dengan kesenangan yang semu, sehingga berulang kali kami kembali jatuh di dalam dosa. Biarlah malam hari ini kami bertobat dengan sungguh dan kembali kepadamu ya Tuhan. Dan juga ya Tuhan, biarlah Roh Kudus itu hidup di dalam hati kami, mengisi hati kami, memampukan kami untuk hidup sesuai dengan ajaran-Mu. Kami sungguh bersyukur karena Engkau telah menerima kami kembali kepadamu. Terus ubahlah hati kami ya Tuhan, agar hidup kami selaras dengan hati-Mu. Dan terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau ada di dalam hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengajar hadir-Mu dalam hidupku. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.